Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Kurniawati. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Materi ini merupakan KD pertama yang akan kita temui di kelas 12 nanti dalam pelajaran ekonomi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah tentang 3.1 mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Materi pokok yang khusus kita pelajari hari ini adalah akuntansi sebagai sistem informasi khusus membahas 1. Sejarah akuntansi, kedua, pengertian dan manfaat akuntansi, ketiga, pemakai informasi akuntansi, dan yang keempat, karakteristik kualitas informasi akuntansi. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi itu, menurut sejarahnya, muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seorang matematikawan yang bernama Lucas Pacioli, yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Apa itu model berpasangan? Adalah sistem pencatatan semua transaksi menjadi debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur agar selalu seimbang. Sekarang kita masih membahas sejarah akuntansi. Selain berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan, Lucas Pacioli juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, yang mana buku ini merupakan sebagai tonggak perkembangan akuntansi. Karena itu, Lucas Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi. Karena sejak terbitnya buku itu, sistem pencatatan akuntansi mulai diterapkan di Eropa yang disebut dengan sistem tata buku kontinental. Namun, setelah Amerika mendominasi pusat perdagangan, sistem akuntansi berkembang pesat dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Sekarang kita lanjut membahas tentang konsep akuntansi. Kita lihat pengertian akuntansi secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung, akuntansi sering dipergunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Biasanya ibu-ibu ini akan membuat catatan tentang pendapatan dan pengeluarannya untuk mengetahui berapa sih pengeluaran setiap bulannya. Kalau sedangkan untuk para pelaku usaha, akuntansi disebut juga sebagai bahasa bisnis karena merupakan alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya sebagai bahan analisa bisnis yang sedang kita jalankan. Sekarang, beberapa pengertian akuntansi menurut beberapa lembaga di dunia. Yang pertama, menurut American Institute of Certified Public Accountant atau ACPA. Akuntansi itu adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan suatu cara tertentu yang dinyatakan dalam uang, transaksi, dan peristiwa, paling tidak mengenai karakter keuangan dan penafsiran hasil. Sedangkan menurut American Accounting Association, akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sekarang kita membahas tujuan dan manfaat dari akuntansi. Tujuan akuntansi itu ada dua, baik secara umum maupun secara khusus. Sekarang kita masuk mulai yang pertama, yaitu tujuan akuntansi secara umum. Yang pertama, memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset,
hutang, serta modal. Dan yang terakhir, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Sedangkan tujuan akuntansi secara khusus adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Nah, sedangkan manfaat dari akuntansi secara umum bisa kita lihat yang pertama, membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif. Yang kedua, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang tepat, baik bagi manajemen maupun pihak eksternal. Dan yang terakhir, bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk ke materi pokok yang ketiga pelajaran kita hari ini, yaitu pemakai informasi akuntansi, yang mana terbagi atas dua, pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha seperti RTK maupun RTP. Siapa itu pemakai internal yang pertama? Yang pertama, pemimpin perusahaan. Fungsinya sebagai dasar untuk membuat perencanaan, menentukan kebijakan untuk masa yang akan datang, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang dikelolanya, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapainya. Pihak internal yang kedua yaitu direktur dan manajer keuangan. Fungsinya untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditur, contohnya bankir atau supplier. Maka itu mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jatuh temponya pinjaman atau pemakai internal yang ketiga adalah direktur operasional dan manajer pemasaran. Fungsinya itu untuk menentukan efektif tidaknya distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan. Maka itu mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan atau tren penjualan. Pihak internal yang keempat atau yang terakhir adalah manajer dan supervisor dari produksi. Fungsinya untuk menentukan besarnya harga pokok produksi yang pada akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit. Sekarang kita masuk ke pemakai eksternal dari pemakai informasi akuntansi. Yang pertama adalah investor. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu menentukan apakah membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Pemakai eksternal yang kedua adalah karyawan. Bagi seorang karyawan, informasi akuntansi itu untuk mengetahui profitabilitas dan stabilitas perusahaan di mana mereka bekerja, karena kelangsungan hidup mereka tergantung dengan kondisi perusahaan tersebut, termasuk pula jaminan hidup mereka setelah pensiun. Yang ketiga, kreditor. Bagi kreditor, informasi akuntansi itu gunanya untuk menilai kemampuan debitur dan calon debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunganya. Melalui analisis dari laporan informasi akuntansi itulah mereka mengetahui kondisinya. Yang keempat adalah pelanggan. Bagi pelanggan, informasi akuntansi ini terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Bagi mereka yang membutuhkan produk-produk dari perusahaan itu untuk jangka panjangnya, apalagi mereka mengalami kesulitan untuk mengganti produk perusahaan itu dengan perusahaan lainnya. Pemakai eksternal yang kelima adalah pemerintah. Bagi pemerintah, informasi akuntansi itu untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar penyusunan statistik. Karena salah satu sumber pendapatan pemerintah itu adalah dari sektor pajak. Informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan jenis pajak dan besarnya kewajiban pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan itu ya dilihat dari informasi akuntansi itu. Yang terakhir adalah masyarakat.
Bagi masyarakat, membutuhkan laporan informasi akuntansi ini gunanya untuk menilai kontribusi perusahaan itu terhadap ekonomi nasional. Misalnya, jumlah orang yang dipekerjakan, jumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Kita masuk ke materi pokok yang terakhir, yaitu karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama itu adalah dapat dipahami, yang tujuannya memudahkan bagi para pengguna dalam mempelajari informasi tersebut. Yang kedua, relevan, artinya pengguna informasi juga memerlukan data terkini dan data masa lalu dari perusahaan yang saling terkait untuk memudahkan melakukan evaluasi perkembangan dari waktu ke waktu, karena ini akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, handal. Informasi akuntansi harus berisi data yang sebenar-benarnya atau laporan keuangan yang sebenar-benarnya, tidak menyesatkan dan tidak memusingkan, yang menggambarkan kondisi terkini dari perusahaan. Yang keempat itu dapat diperbandingkan, yang artinya laporan yang disajikan memuat perbandingan antar periode sebuah perusahaan yang menunjukkan konsistensi kinerja keuangan setiap periodenya. Karakteristik kualitas informasi akuntansi yang kelima adalah tepat waktu, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbatas oleh waktu serta menghindari tertundanya keputusan tersebut. Yang keenam, nilai prediksi. Hal ini berkaitan erat dengan relevansi laporan yang dapat menilai kinerja masa lalu dan saat ini. Yang ketujuh, umpan balik, yang artinya laporan informasi akuntansi itu mendapat penerimaankah atau penolakankah atas rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang terakhir atau yang kedelapan, cukup berarti atau materialitas. Suatu item yang dianggap cukup berarti jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi dan mengubah penilaian pemakai laporan keuangan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah melihat channel saya. Sampai jumpa di part kedua. Jangan lupa like and subscribe-nya ya.